Oke, kita lanjut ya ke tutorial Kali Linux. Kita akan melakukan tes ya terhadap server Metaxploit. Apa sih server Metaxploit ini? Metaxploit ini adalah untuk sarana uji coba kita dibanding kita harus melakukan secara langsung, yang mana tidak dianjurkan karena tidak ilegal. Untuk Metaxploit ini memang dirancang, dibuatkan ya berbagai macam vulnerable, celah yang pot-pot yang sudah terbuka, dan kita bisa lakukan exploit ya, seperti itu. Di sini di tutorial sebelumnya kan saya sudah pernah membuat video tentang bagaimana menginstal Kali Linux di VirtualBox, juga Metaxploit ya kan. Kita download secara terpisah nih, Metaxploit ada, kita bisa cari di Google. Begitu juga Kali Linux VirtualBox, seperti itu. Kita lanjut, tapi settingan yang terpenting adalah kita lihat di kedua ini. Di bagian setting nih ya, di bagian setting di Metaxploit-nya, biar jaringannya jalan di bagian networknya. Ini saya setting adaptornya to bridge adaptor, gitu ya. Sama ya, untuk di Kali Linux-nya juga sama, bridge adaptor. Nanti dia akan punya IP sendiri-sendiri, dan dengan IP itu kita bisa lakukan uji coba. Contohnya kayak gini. Di Metaxploit, kalau saya show ini, oke. Nah, ketik aja coba if config gitu ya, tuh. If config untuk bisa lihat IP, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini IP-nya. 192.168.1.8 seperti itu. Ya, itu untuk IP-nya seperti itu. Ini IP udah. Untuk di ini juga sama ya. Kita lihat di bagian ini, if config dikali ya. Oke, kita bisa lihat untuk dikali Linux-nya 192.168.1.9. Targetnya 192.168.1.8. Oke. Jika target kita adalah dalam bentuk domain, ya bisa kita coba lihat dong domainnya itu nginduk kemana dengan menggunakan di sini ya. Bisa kita lihat contoh. Biasanya nih kalau domainnya itu ternyata dia hosting gitu kan. Ya, kalau saya biasanya lihat DNS-nya dia masuk ke mana, seperti itu. Oke. Dengan into dns.com. Nah, bisa kita cari tahu nih mana DNS yang ingin kita cari tahu. Misal contoh, gitu. Nah, bisa kita lihat di sini. Contoh nih, hanya contoh aja, kita bisa lihat. Ya, silakan diketik, nanti akan ada detail record-nya. Jadi itu yang akan kita ambil. Lihat di bagian record. Sini nanti akan ada yang namanya record. Oke, seperti itu ya. Wah, ini karena domainnya ini udah expired ya, jadi record-nya ini juga hapus. Jadi kita bisa lihat nih di bagian record. Pastinya ada kalau domainnya masih aktif ya, seperti itu. Oke, lanjut ya, kita ke Kali Linux ya, seperti itu. Seperti itu, kita lihat sini. Oke, langsung aja nih. Kita ingin lakukan scanning port dengan menggunakan Nmap ya, dengan menggunakan Nmap seperti itu. Bisa langsung ketik gini ya, Nmap. Oke, servisnya udah kecil ya, versionnya 192 seperti itu. Oke, kita enter. Sebenarnya kita bisa melakukan Nmap nanti di dalam Metaxploit-nya juga bisa. Jadi Metaxploit-nya di sini, Metaxploit table itu adalah target kita, sedangkan Metaxploit yang ada di kalinya sendiri itu adalah untuk menyerangnya seperti itu. Oke, kita akan masuk Metaxploit yang ada di kalinya seperti itu. Nah, kita lihat sini, kita sudah berhasil melakukan scanning port dan kita bisa lihat versionnya juga. Ya, ini adalah
port yang terbuka. Jadi kalau Anda yang belum paham apa itu port, bisa diibaratkan port itu adalah celah keamanan. Misalnya kita mempunyai rumah, pastikan rumah kita pasti ada pintu, ya. Pintunya berapa, seperti itu. Atau kalau kita punya rumah, pastikan rumahnya ada jendelanya. Apakah pintunya sudah aman? Apakah jendelanya sudah aman? Ataukah ada ventilasi dan lain-lain yang mungkin celah-celah keamanan, ya kan? Itu bisa kita cek dengan menggunakan, ya, kalau di sistem komputer kita bisa menggunakan port scanning, ya. Port scanning itu sebenarnya banyak, bukan cuma Nmap, ya, seperti itu. Oke, ini celah-celah keamanan yang open, ya, yang mungkin bisa kita terobos, ya, mungkin bisa kita terobos. Saya akan coba ambil di SSH, ya kan, port SSH adalah port 22, port 22. SSH itu kan digunakan untuk ngeremote, ya, remote menggunakan SSH. Biasanya kalau yang udah terbiasa menggunakan putih, ngeremotnya menggunakan SSH langsung, ya, dengan mengetik portnya langsung. Langsung aja kita coba gini. Masuk ke Metaexploit-nya kali, ya, MSV gitu, konsul. Kita enter, terus masuk, ya, tunggu waiting nih, ya, ada waktu load-nya nih, ya, ada waktu load. Kita sabar, ya, tunggu, ya. Oke. Wait, lagi loading, sabar. Mantap, kita udah mulai masuk Metaexploit-nya dari kali, ya, dari kali. Mantap, kita coba. Kita tes, ya, lakukan exploit terhadap port tadi SSH itu, ya, terhadap port SSH gitu. Masih alert, ya, sedikit, ya, sabar, belum terlalu terbuka. Dah terbuka, ya. Oke, mantap, kita lanjut. Mantap, kita bisa lakukan search dulu, ya, search untuk tadi kan targetnya kita adalah di SSH, ya, di SSH. Lagi kita coba search SSH login nih, kita coba login atau ketik SSH. Kalau diketik SSH aja nanti keluarnya banyak, kita bisa lihat search SSH. Kan keluarnya banyak banget, ya. Saya mau yang modul login, saya cuma mau ambil yang modul login karena saya akan ketik aja gini, berarti ulangin lagi search SSH, modulnya adalah login. Jadi hanya dua tuh, ya, lebih fokusnya seperti itu. Langsung nih bisa name nama modulnya ini dia, ya. Kita akan coba ini, ya, ini adalah modul yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan hak akses di server yang akan kita remote nanti. Kita copy aja langsung, kita ketik nih, ya, ketik use, langsung name modulnya, atau juga bisa kita ke use kosong, bisa juga, ya. Oke, tapi saya mau ini aja, use. Kita enter. Oke, mantap, kita udah masuk. Sekarang kita coba pengen lebih detailnya informasinya, ya. Oke, coba info. Nah, di sini lihat ada info detailnya, ya, seperti itu.
yang kita bisa lanjutkan, Oke. Oke, langsung aja ya kita lihat. Saya akan mau masuk di bagian yang akan saya setting ya tentunya. Oke, pertama adalah untuk verbosnya dulu deh. Kita set ya. Di sini lihat nih ya. Cara ngesetnya kita ketik aja set verbos. Nanti biar bisa ada to print output ya. Verbos false dia jadiin true. Oke. Mantap, lanjut. Terusnya saya akan coba set juga untuk air hostnya nih ya, air hostnya juga set air hostnya itu air host berarti kan di sini kan keterangannya adalah air host adalah IP target ya tuh, target IP target ya, langsung aja IP targetnya tadi adalah oke. Nah ini IP targetnya yang kita udah install di Metasploit table. Ingat di sini tadi kita punya Metasploit yang sudah running juga dan IP-nya 192.168 gitu ya. Lanjut kita coba. Oke, mantap. Oke, langsung kita lihat di sini set lagi, ada beberapa yang di set nih ya. Set apalagi stop on success. True. Oke, mantap. Langsung kita coba lagi, cari dong ya modul untuk user file dan modul untuk password. Banyak loh ya, banyak dictionary random user dan password yang bisa kita dapatkan dari internet. Nanti akan saya coba share ya di link description ya, modul password ya, modul password. Mantap ya. Oke, lanjut ya. Oke, untuk user filenya, set juga, ingat set user filenya ini saya udah taruh di sini nih ya, saya udah taruh di desktop nih dengan namanya adalah usernames.txt ada di desktop ya. Lanjut kita coba. You set user file, kita ketik aja nih ya, stop. Oke. User names.txt. Oh, jangan salah ya. Usernames.txt. Enter. Oke, kita set lagi. Set untuk user passwordnya sekarang. User pass file. Untuk filenya adalah sama ya ini. Stop user names.txt. Oke, mantap. Nah, ini kira-kira berhasil atau enggak, kita coba aja deh ya. Apakah kita berhasil masuk ke selnya? Oke, kita coba langsung lakukan exploit. Kita coba ya. Exploit atau bisa juga diketik run gitu ya. Exploit. Nah, kita coba tes 1 2 3. Oke, kita coba. Waiting. Sabar. Oke. Oh, ada yang nggak berhasil nih. Masih valid. Masih valid nih ya. Kita coba nih apa nih yang masih valid nih. Wah, pantesan. Ya, pantesan
masih valid nih 192.168. Ulangin lagi deh ya, ulangin lagi ya di proses ini ya. Oke, info lagi deh, info. Bukan user pass ya, karena user file bukan user pass harusnya. Kita set lagi nih, salah nih, bukan user pass, sorry. Kita coba set lagi, set ya. Oke, user, balikin lagi ya, user pass file. Seharusnya user pass filenya itu kosong ya, oke, kosong aja harusnya. Balikin lagi ke default. Oke, harusnya yang kita setting itu adalah bagian pass file. Oke ya, kita set aja, set. Oke, pass file. Filenya sama nih ya di sini. Desktop, .txt. Nah, kita coba deh. Oke, info. User pass, oke, udah terset. Ini udah terset. Oke, user filenya kosong jadinya. Langsung aja kita coba ngetes lagi ya. Kita runningin lagi ya. Exploit. Apakah berhasil? Coba. Kita coba ngetes, kita tes. Ingat, jangan pernah menyerah. Satu cara tidak berhasil, cara yang lain kita cari. Gitu. Ini agak lama nih, agak lama ya. Ini proses ini agak lama karena dia ngacak password ya. Ini agak lama, gitu. Saya sabar, nanti saya akan percepat ya. Bang, jemput kan? Jemput. Wah, valid nih, banyaknya valid ya. Oke, mantap. Kita berhasil mendapatkan filenya ya. Kita berhasil mendapatkan filenya. Di sini kita lihat sukses tuh. Sukses dengan passwordnya ini gitu ya. Ini ada sukses. Kita coba masuk langsung ke filenya remote. Apakah kita mendapatkan hak akses? Kita ketik aja gini ya. Session. Oke, kita enter. Terus kita lihat apakah kita berhasil masuk untuk bisa mengakses server. Kita lihat. Oke, ini kayaknya udah nih, kita bisa ketik aja list ya, list untuk bisa menampilkan apakah benar terbuka direktorinya. Wis, mantap ya, kita ada berhasil masuk tuh ya. Ini kan direktorinya sama nih. Kalau kita lihat di bagian ini, di bagian sini, di bagian exploitnya, ini sama nih, sama direktorinya. Boleh kita lihat di sini. Tuh ya, sama ya.
Oke, di sini. Jadi sudah teropen dan kita sudah berhasil untuk masuk ya. Seperti itu. Kita bisa ketik perintah-perintah gitu ya. Nah, gitu. Nah, kan? Nah, gitu ya. Kita udah masuk tuh ya. Ada directory lagi di dalamnya gitu. Oke, berhasil ya. Oke, nantikan tutorial yang menarik-menarik lainnya ya di modul-modul yang lainnya. Oke. Jika bermanfaat lakukan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton channel saya. Oke, terima kasih. Yo, saya cukupkan sampai di sini ya.